Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ramadan dikaitkan dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Untuk mengkaji teladan Nabi sebagai pedoman kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mari kita kaji di surat Al-Ahzab 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Di dalam surat ini, seorang mufassir Al-Qurtubi menyatakan bahwa hadza aslun kabir. Jadi teladan Nabi Muhammad SAW itu di dalam ayat ini adalah fondasi bagi kita untuk meneladani Rasulullah SAW. Ada 5 hal yang perlu kita kaji dan kita teladani. Teladan pertama yang patut kita renungkan dari Rasulullah SAW, ada sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anna Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas bil khair wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalih ya'ridu alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwad bil khair min ar-rihil mursalah. Sesungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan tatkala berjumpa malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah setiap malam pada bulan Ramadan sampai di penghujung Ramadan. Kemudian Nabi SAW membacakan Al-Quran kepada Jibril. Maka tatkala beliau bertemu dengan malaikat Jibril, beliau lebih dermawan dan memberikan kebaikan melebihi angin yang tertiup. Dari hadis ini bisa dipetik 2 hal. Yang pertama adalah kita di bulan suci Ramadan ini senantiasa untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak amal kebaikan. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak membacakan Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu memperbanyak iktikaf. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini kita agak sulit untuk iktikaf di masjid, kita bisa ganti dengan memperbanyak al-baqiyatus sholihat, sunnah-sunnah Rasulullah, memperbanyak istighfar di dalam rumah. Berkaitan dengan iktikaf ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 malam terakhir Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian istri beliau beriktikaf setelah itu. Kemudian yang keempat, teladan dari Rasulullah SAW adalah menghidupkan malam demi meraih Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa kana Nabi SAW idza dakhala al-'asr sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Bahwa Nabi Muhammad SAW ketika telah masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Nah, di hadis ini kita
di masa COVID-19 ini bisa memperbanyak ibadah di dalam rumah beserta keluarga dan anak-anak kita, sehingga kita bisa meningkatkan ibadah kita di akhir bulan Ramadan ini. Kemudian yang kelima, yang terakhir, teladan yang bisa kita ambil dari Rasulullah SAW adalah memperbanyak doa dan istighfar. Di dalam surat An-Nur misalnya kita diperintahkan untuk selalu bertobat. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kita diperintahkan untuk selalu bertobat agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Di dalam sebuah riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Wa fi riwayatin lil muslimin hina yamdi thuluthul lail. Wa fi riwayatin ukhra idza madha syatrul lail aw thuluthahu. Fayaqul may yad'uni fastajib lahu wa may yas'aluni fa'utiyahu wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit setiap malam ketika sepertiga malam. Dalam suatu riwayat ketika sepertiga malam pertama, dan dalam riwayat yang lain apabila seperdua atau pertiga atau sepertiga. Kemudian Allah berfirman, barang siapa berdoa kepadaku, fastajib lahu, aku akan mengabulkan untuknya. Wa may yas'aluni fa'utiyahu, maka barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberikan untuknya. Wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu, maka ketika orang-orang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Inilah 5 hal yang bisa kita teladani dari Rasulullah SAW. Insya Allah di akhir penghujung bulan Ramadan ini kita bisa mendapat pengampunan dari Allah, dan pada akhirnya kita akan terbebas dari api neraka. Demikian, semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.